sih semua orang itu familiar sama satu nama ini. Udah main sampai jauh banget. Tapi ternyata dia balik lagi ke sini. Nggak tahu nih. Dia mungkin nggak bisa survive di sana atau gimana. Tapi kayaknya hari ini harus diperjelas nih semua. Lo tuh mau di mana? Mau di sana? Apa di sini gitu? Soalnya kan dari zaman dulu gede di sini gitu. Jadi selayaknya harusnya balik ke sini, ya kan? Ini cowok lucu banget nih sumpah. Please welcome Aufil Putra. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini saja. Ya. Tapi kayaknya lagi banyak kerjaan ya belakangan ini ya? Banyak sekali. Banyak sekali ya? Yang di cancel. Gimana? Enggak lah. Soalnya di mana-mana itu pasti selalu pakai jasanya Aufil, entah itu stand up, entah itu jadi MC sekarang. Tetap lucu gitu. Iya. Gimana? Tanggapan Anda sebagai seseorang yang apa ya? Kalau boleh dibilang hidup di dua kota gitu. Saya say hi boleh kah dulu? Bisa. Silakan yang mau di say hi. Halo podcast. Kan podcast tuh, halo. Iya benar. Podcast 100. Andre. Siap. Mudah-mudahan episodenya juga 100. Amin. Sampai lebih. Iya. Harus lebih lah ya. Harus lebih. Jangan cuma sedikit-dikit aja ya. Iya. Malu sama nama ya. Iya. Oke. Kejujuran toh. Kejujuran. Yang penting. Oke. Ini sebenarnya Aufil ini Ya. stay-nya di mana? Di Kendari, di Jakarta, apa di Wotobi? Stay with Allah, alhamdulillah. Kebetulan saya Stay halal brother. stay halal brother. Soalnya saya nanya Haji tuh. Amin. Insyaallah. Umroh sejak dini. Cita-cita saya. Cita-cita. Ketika orang healing di mana? Healingku di Arab mauku. Rencana. Masya Allah sekali ya. Iya. Jadi kalau ditanya stay di mana? Stay halal brother. Stay halal brother. Tapi kalau mungkin ini pertanyaan yang paling pertama dari semua orang deh yang lagi mungkin lagi dengerin. Kayak cewek-cewek mau keluar malam minggu tuh. Nggak sekali celana aku. Sorry. Lucu. Iya. Cewek-cewek mau keluar malam minggu tuh. Celana pendek. Iya. Gitu. Dari rumah pakai rok. Oke, dalaman. Oke. Oh, sering ya? Kita lanjut pembahasan ini. Sebenarnya sekarang tuh sibuk apa sebenarnya? Kerjaannya nih. Kan mungkin kemarin selalu ngebawa brand stand up. Ya. Stand up Indo Kendari ya? Ya. Oke. Jadi kalau mau dibilang hari ini sibuknya ngapain? Selain nongkrong sama Kak Atma sama Kak Ai sama Jobless. Sibuk baring kiri baring kanan kayaknya sibuk tidur. Sendiri. Sendiri lah Pak. Sendiri. Kenapa tuh pertanyaannya? Ya enggak, maksudnya siapa tahu di kosannya rame atau enggak di rumah kan biasa iya. Kebetulan saya masih sendiri. Oh, masih sendiri. Gitu enggak. Kebetulan tidurnya sendiri juga. Oke. Bangun berdua tapi. Bangun berdua. Laki-laki kan begitu tuh, tidur sendiri bangun berdua. Oh iya benar nyampe banget saya. Kan kalau bangun bertiga kan aneh tuh. Masa punya berdua? Bercabang. Ya. Ini luar biasa ya, luar biasa materinya ya. Bisa cabang sih sebetulnya. Oh. Enggak. Enggak mau. Nggak mau lihat kah? Enggak. Wah, sudah semangat lagi saya. Sendiri. Enggak perlu yang bercabang. Cukup satu aja. Oke. Mau yang bercabang atau yang bercambang? Wow. Ya lanjut. Jadi saya sekarang kayaknya tidak tahu sibuk apa kalau ditanya. Lebih ke healing. Enggak juga. Enggak. Healing itu untuk orang yang habis melakukan sesuatu dan capek. Misal habis. Tapi kalau Phil nggak pernah ngerasa capek. Enggak sih. Cuman bangun pusing-pusing. Bangun pusing tuh, bangun tidur bingung tuh. Kenapa ini di? Aslam. Oke. Belum sarapan. Belum sarapan. Kenapa susah di? Lapar ternyata. Kenapa begini hidup? Miskin. Jadi kayak lebih itu sebenarnya. Jadi lebih memperbanyak kegiatan ya. Kayaknya healingku nanti di umur 50-an lah tuh lebih santai. Berhenti ya. Iya, lihat cucu jalan-jalan. Baru. Oke. Ini kalau ngomong-ngomong soal kegiatannya Aufil kan ada tadi selain
bekerja terus-terusan. Wah, Stand up masih aktif gak sih? Enggak sih kalau itu stand up masih aktif gak? masih aktif. Kayaknya saya cuma stand up saja yang bisa kasih senang saya. Oh gitu. Kasih senang. MC enggak? Walaupun bayarnya lebih. MC juga menyenangkan. Oh menyenangkan. MC-nya. Tapi lebih menyenangkan stand up. Gajiannya. Oke. Ya, kita semua juga senang kalau gajian. Cuma Evan yang gak senang karena menggaji gitu. Iya dong. Kalau ditanya kerja atau apa, saya tidak pernah rasa itu kerja sebetulnya. Bahkan kadang saya suka bingung kayak sebetulnya itu cuma main-main lah. Ya, bersenang-senang. Jadi kadang kalau nge-MC bersenang-senang, stand up juga bersenang-senang. Jadi kadang saya bingung, ini kerja atau bukan? Tapi senang saja. Senang. Tapi kalau ditanya sama orang tua atau tante, om gitu, Ophil kerja apa sekarang? Tutup telinga. Kan kalau ditanya ya ada opsi untuk tidak menjawab. Tapi berpenghasilan. Iya sih. Berpenghasilan walaupun tapi tidak kerja gitu. Walaupun tidak berseragam tuh. Iya. Maksudnya seragam kantor. Iya. Berpenghasilan. Kaosan. Hati-hati Ophil. Iya. Tapi kan kalau mau dirunut kemarin kan sebenarnya Ophil harusnya pakai seragam dong. Ya harusnya. Iya kan. Kalau mau dilihat dari sisi akademis. Iya sekolahnya tuh. Sekolahnya itu ngambilnya D3. Keperawanan. Keperawatan. Astagfirullah. Keperawatan. Keperjakaan bukan. Tadi masih berjaka? Masih lah. Oke. Iyalah. Syukurlah, alhamdulillah. Masih. Masih ya? Tahun 2007. 2007. Alah. Aduh, kenapa menjelaskan? Dari tadi tanya kelamin top. Kungin sekali tahu tentang lasomo kan? Enggak, Bang. Kau yang dari tadi ke sana, ya Allah. Jadi kan ada potensi untuk untuk ngantor kan dari sisi akademis kemarin bisa untuk mengambil itu, tapi rezekinya nggak di situ kayaknya ya. Wah, nggak tahu ya sebetulnya kalau ditanya. Karena kan ada biasa audisi stand up itu memang nggak tahu apa gimana. Jadi kalau ada yang bilang mungkin kenapa ndak kerja kantor saja Ophil, kenapa ndak ambil perawat mau begitu tuh. Kayaknya ndak cocok kerja begitu. Kayaknya sudah pernah coba belum? Sudah pernah. Kayaknya saya baku pukul kayaknya. Baku pukul kalau kerja di kantor tuh. Saya ndak suka lihat orang yang misalnya di kantoran terus dia menjilat ke atasannya terus begitu untuk menjatuhkan teman-teman walaupun dijilatin atasannya. Alwan. Ya kan beda-beda definisinya menjilat. Entah kayak itu selalu kerja pas ada atasan atau enggak bikin sesuatu yang baru di kantor gitu kan. Lebih penjilatnya gitu ya. Lebih tidak senang saja lihat ketidakadilan kalau saya di dunia kerja. Misal ada satu misal yang kerjanya dia banyak. Misal kalau di dunia kantor begini tuh ada yang kerjanya dia tuh banyak terus tiba-tiba ada satu yang dia cuma modal ini modal pencitraan di depan bos begitu. Oke. Kayaknya nggak suka begitu, kayak sama pukul kayak kalau lihat begitu. Lebih senang saya lihat di mana kita kerja sesuai pada porsinya juga ini dia urusannya ini. Waktunya sama porsinya tetap ya. Ya saya kayaknya kalau di kantoran baru ketemu. Menurutku orang-orang yang kerja di kantoran tuh hebat sekali menurutku. Oke. Terlalu dikasih gini. Diginiin Pak. Oke. Nah, siap. Terlalu hebat sih menurutku untuk orang-orang yang kerja di kantoran itu karena mereka punya mental dan mereka sadar itu terjadi ketidaksehatan di dalam situ. Tapi mereka bisa bertahan begitu ya. Maksudnya nyaman siksa dirimu begitu. Iya, nyaman siksa dirimu. Ya mungkin seolah-olah biasa senang. Makanya tuh bingung kalau dikasih begini. Makanya kayaknya setiap orang tuh punya pilihannya masing-masing. Ketika saya berani tidak lanjutkan kuliahku berarti saya sudah punya planning untuk hidupku sendiri berhasil dan tidaknya pilihanku kan saya gitu. Gitu. Anjir kenapa tepuk tangan? Ini enggak lucu loh. Tapi ini jadi salah satu poin yang mungkin tidak banyak orang untuk bisa speak up gitu loh. Maksudnya kayak gini. Karena banyak orang di luar sana apalagi di lingkungan kita yang kecil ini gitu loh. Kalau nggak pakai seragam nentek ataupun nggak berlabel kantoran, dicatnya kayak mau main terus. Padahal nggak tahu yang main itu lebih banyak. Anjir. Itu Isyana Saraswati, itu tuh kerjanya main tuh. Iya, di sana tuh. Ari Lasso itu masa walaupun ada lasonya tuh maksudnya Ari Lasso dong tuh. Iya. Dia main musik. Main ada mainnya. Okay. Tapi nggak ada main kerjaan gitu loh. Wah, memainkan pekerjaan atau yang pekerjaan yang main-main. Saya kira pendapatan teman yang dimainkan, enggak gitu. Penghasilan teman-teman ada sorry. Jangan langsung nada rendah. Jangan.
Enggak sih kalau saya mau main juga boleh orang. Maksudnya di umurnya biar 30 masih mau main ya enggak apa-apa tuh. Direktur saya masih main. Iya. Asal kau direktur begitu mau main tuh boleh tuh. Iya, boleh. Kan direktur enggak mungkin Iya, main gitu. main sih boleh. Tapi lebih ke sadar saja kalau kamu mau santai-santai atau mau main-main ya boleh Ji, tapi kalau susah jangan kau bertanya kenapa. Oke, jadi boleh ini enggak minta pendapat Novil. Jadi misalnya kalau ada yang nanya, Novil itu pengen dikenal sebagai Novil Putra yang sarjana D3 akhirnya keperawatan akhirnya atau Novil Putra stand up atau Novil Putra siapa? Ovil, kenal Ovil saja, Ovil. Tanpa embel-embel di belakang. Oh, iya kan? Jadi kan Ovil. Kalau dari awal karir kamu gede di stand up. Ya. Gitu. Gede di Bunggoso sih sebetulnya. Jadi gue gede di Bunggoso dan di kehidupan gue yang di Wowotobi itu orang-orang tuh banyak yang kayak. Tapi kalau pulang Wowotobi masih banyak yang minta foto tidak? Oh masih banyak. Kebetulan sopir mobil sewa kadang suka lihat balai di kaca kayak Dek. Mobil sewa Avanza kan. Oke. Mobil sewa supir pewat tuh. Masih minta foto. Nah, ada yang peduli sebetulnya. Bahkan saya tuh kalau di kampung ditanya, "Kapan lagi ke Jakarta?" Saya di Kendari anjing dari kemarin orang giliran kita pulang ditanya kapan pergi, giliran kita pergi ditanya kapan pulang. Jadi kita bingung. Oke. Di Kendari pun juga begitu. Kapan lagi kau berangkat ya? Anjir, kita baru sampai tadi. Padahal baru sampai. Terus kangen Kendari gitu. Iya. Kangen sih enggak. Kangen enggak? Lebih ke tidak bisa jauh kayaknya Kendari. Iya. Kendari itu tempat terlalu enak dan terlalu nyaman begitu. Tapi bisa lah untuk survive di sini ya. Iya, bisa. Ya bahkan nggak usah balik ke Jakarta lagi kan. Enggak, bahkan tujuanku untuk trying to live di city. Badah. Trying to live. Prosesku untuk meninggalkan kota ini adalah sebetulnya karena terlalu nyaman. Terlalu nyaman. Sampai kemarin sempat dulu waktu saya stand up sempat pernah dibayar tuh begini, maksudnya kayak iya, itu tuh ngomong begini. Soal bayaran. Paling gede atau paling kecil pernah dapat berapa? Oh, kecil tuh pernah dibayar. Selain ini. Dulu pernah yang paling kecil tuh dibayar, jadi habis stand up langsung ditanya begini, kita mau balik nih. Bukan dibayar, kita mau balik nih. Dan dikasih makan, dikasih minum. Pernah stand up. Tapi ya karena saya senang stand upnya sudah. Nah. Oke, karena senang, kepuasan diri. Sampai akhirnya sampai saya stand up mungkin di titik kalau untuk beberapa orang mungkin sedikit hitungannya, sedikit nominal. Tapi menurutku tuh banyak sekali. Menurutku banyak sekali. Boleh nggak? 1 sampai 10? Aduh, nggak boleh sebut nominal. Tapi enggak kan sekitaran. Setidaknya bisa menghidupi saya 5 bulan tidak kerja kayaknya. Serius? 1 kali manggung? Pernah di beberapa cuman kerja 2 hari stand up. Pernah di titik itu 2 hari stand up. 2 hari stand up. Tapi 1 kali stand up itu berapa jam? Wah, udah sampai 1 jam. Iya, udah sampai. Tapi kan sebelum itu kita wanting menangis tulis materi, keliling menghabiskan. Jadi kalau orang pikir ternyata selama ini yang saya lakukan adalah investasi untuk experience sampai akhirnya bisa stand up dan dibayar segitu mungkin. Nah, tapi permasalahanku bukan soal bayaran. Kenapa? Soalnya yakin bukan soal bayaran. Bukan soal bayaran sih. Lebih. Ini banyak yang nonton sama yang denger nih. Iya, bukan soal bayaran sih. Bukan soal bayaran. Nah, tapi kalau acara juga banyak sponsornya atau maksudnya jangan juga begitu, Pak. Nah, ini alasanku kenapa mau jauh dari Kendari. Karena terlalu nyaman. Biasanya kalau terlalu bagus nih, bagus nih. Oh, kita stand up segini nih. Oh, saya yang kamu dia terlalu cepat puas jadi. Iya, dia stand up begini, dan yang lain dia ini sini. Justru makin saya rasakan itu, makin saya takut. Karena itu tidak akan berlangsung lama menurutku. Semua orang itu ada masanya. Jadi dengan saya pikir, saya sudah bisa dapat stand up dengan segini. Apakah harus saya stay di Kendari? Justru dengan adanya itu malah saya berpikir kayak, enggak boleh tinggal di sini. Kayaknya saya harus keluar cari ketika ini jujur loh dari orang yang lucu ya. Wah, iya. Enggak sih, cuman lebih berpikir kayak saya harus keluar yang soalnya kan ujung-ujungnya kan kita nyari nyaman juga. Ya. Financial freedom. Wah, bullshit sih itu. Umur 24 financial freedom. Anjir, bullshit. Soalnya semalam nih ngobrol kan, ngobrol. Satu kerjaan atau enggak satu konten di beberapa sosial media itu bisa menghidupi sampai setahun. Iya ada. Dan macam-macam. Ada. Rata-rata banyak teman-temanku juga yang
kelihatannya santai. Kayak ada teman gue tuh, dia pernah dapat satu kerjaan film. Terus akhirnya dia 1 tahun itu biar dia kerja mungkin bisa Ji. Dia pikir bisa banget. Iya, di rekeningnya tuh banyak. Tapi akhirnya dia pulang di rumahnya dengan macetnya ternyata udah makan ya ikan yang di pasar Ji juga. Sama Ji juga, tapi dia pikir ternyata yang dibutuhkan adalah kebersamaan. Bukan nominalnya. Bukan nominalnya. Walaupun juga aku punya banyak, tapi kalau ternyata kau hanya kesepian sendiri untuk apa? Anjir. Enak maksud gue semua kan bukan tentang itu Kisan. Iya, sebanyak. bener. Jadi kadang orang bilang financial freedom. Wah, tergantung orang nyaman. Soalnya kan banyak nih orang ngomong sama ngobrol kita tuh harus produktif. Wah, itu harus jangan malas-malesan. Iya anjir, kusiksa dirimu, Pak. Gitu. Jadi waktu kerjanya itu sudah ngalahin 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Tapi kalau tiap orang beda-beda tuh. Kalau saya tiap orang beda-beda. Kalau saya semua bisa aja kita capai tapi dengan apa yang kita suka. Kalau memang kita tidak suka hanya untuk mendapatkan apa yang kamu suka itu bisa menghidupin dirimu. Wah, saya percaya sekali orang sekarang udah kerja apa-apa. Ya, apa bisa hidup? Apa bisa hidup? Justru saya tuh takut betul sekarang kayak bilang, anjir nanti saya mau kerja di mana nih? Tapi selama ini selalu ada begitu. Kadang tidak punya kesempatan saya untuk mencoba pekerjaan lain. Tapi masih nerima kerjaan gratisan enggak? Masih, tergantung siapa orangnya. Iya, tergantung siapa orangnya tuh. Kalau semuanya juga kan lagi. Enggak lah ya. Iya. Jadi dipilah-pilah. Nah, jadi kembali ini untuk meluruskan yang tadi bahwa kalau kau mau financial freedom bebas, kalau kau mau juga bilang porsir dirimu juga bebas. Kalau saya tidak mau terlalu paksa diriku begitu. Ada orang bilang begini, seharus begini. Karena saya pengen jadi Ovil. Ya, terserah, aku tidak akan mungkin jadi saya juga. Tapi kan kita nggak menutup kemungkinan banyak orang di luar sana yang bercita-cita jadi seorang Ovil. Amin. Kalau ini Ovil yang on cam atau yang off cam? Lebih enak Ovil yang off cam. Lebih enak Ovil yang off cam. Ini mau nanya nih, kan apakah Ovil itu selalu lucu di setiap kesempatan? Lucu teman-teman, lucu anak-anak. Lucunya itu di panggung sama di sosmed aja. Wah, untuk kebutuhan finansial. Lucu tuh selera Pak. Selera. Kan banyak yang bilang Ovil lucu kan. Kan beberapa kali tante yang kemarin juga bilang saya lucu. Tante yang kemarin harusnya kayak dipelihara. Ada satu waktu beberapa bulan lalu Ovil itu vakum untuk tidak buat apa-apa di sosial media. Ya, sampai sekarang. Satu kali kan panjang. Dari mana Phil? Kita kangen, kita lucu lagi dong. Ada yang cari. Padahal basa-basi sih sebetulnya itu biar dibalas aja DM-nya. Orang tuh terlalu penasaran saja sebetulnya. Iya. Itu. Jadi memisahkan dirimu yang ada di di depan kamera sama yang di belakang aslinya. Kamera. Saya begini Ji sebetulnya sama Ji. Cuman kan kita nggak pernah tahu nih Ovil yang aslinya. Kebanyakan orang. Begitu. Aduh. Sumpah. Gue tekokoni banget sih untuk gue ini. Jadi gue kira udah mau Hawaii gitu kan. Nah kalau ditanya Ovil beda kah off air dan online? Yang internet. Sama Ji, cuman cara aku memperlakukan sosial media beda. Kalau sosial media kayaknya sosial media untuk bersenang-senang saja deh, sudah Mi. Tapi kan tidak sedikit sosial media itu menghasilkan buat seorang Ovil kan? Maksudnya? Banyak endorse. Enggak banyak. Enggak banyak. Saya sudah mulai pilih-pilih deh. Kenapa? Jam terlalu dipaksa ambil endorse sudah deh. Kita kerja yang bisa kita kerja saja deh, menyenangkan. Jangan dipaksa. Mungkin udah tahu bela saya caranya kayak halo saya Haji tapi dalam hati kayak cringe banget. Iya kayak saya tidak nyaman. Haruskah aku ambil ini? Nah, ini nyambung ya karena ternyata banyak hal yang tidak bikin nyaman. Ya, udah bikin nyaman. Susahnya jadi seseorang yang berlabelkan stand up atau MC di awalnya itu apakah memang modal ganteng aja, modal lucu, atau modal bisa cerita soal apa yang kamu nggak suka tapi dibikin lucu gitu. Kan kalau ngelucu kan pasti ngambil kalau yang lain. Ngeloco sendiri. Beda ngelucu di. Iya. Mau nggak nih saya? Melucu. Anjir. Kemarin kita ini jalan-jalan ke Bali tuh, mau ke Bali ke kafe. Sama siapa? Ada teman. Oh iya. Pahmi. Iya. Kita ke salah satu kafe namanya ini Kafe Loco.
Loco, namanya Loco, tulisannya Loco Cafe. Jadi saya pikir, ini kalau di Kendari baru ditelepon, halo Phil, kau di mana? Saya lagi di Loco. Sama siapa? Sama Pami. Ayo kau di Loco sama Pami. Korang dua aja, kita dua aja. Masa mau Ternyata hidupnya memang ini ya, sudah geser ya sekarang ya. Saya di Loco sama Pami. Makin dark. Makin dah. Tapi lucu. Anjir lucu di Loco sama laki-laki. Iya. Dan syukur lagi. Nah lebih ke situ saja kayaknya, lebih santai sebetulnya. Kalau ditanya nih, Phil, lucu kah asliku dengan tidak menurutku tuh, menurutku pribadi saya tuh nggak lucu. Nggak lucu Ji. Bahkan saya setuju kalau orang bilang Phil kau nggak lucu Ji. Ya saya bilang ya kau bukan pasarku. Itu dah. itu ya kau nggak harus Ji, harus ketertawaan. Kasih Ji. Walaupun yang ketahui cuma Atma. Ya, soalnya dia lucu. Tapi kadang saya kalau lihat orang tuh selalu kenapa orang-orang lucu begitu? Kenapa orang-orang lucu Dan kamu ngerasa kayak biasa aja. Saya diriku saya rasa biasa. Karena ada juga beberapa orang dulu saya pernah berusaha sebelum sampai sini kayaknya. Masih di mana tuh? Iya di Pondidaha kayak pas tikungan itu. Dulu saya pernah selalu untuk berusaha trying being nice. Selalu ingin to supaya to everyone kayak saya pengen orang semua suka dengan saya. Oke. Saya pengen saya begini. Permisikan. Iya begini. Tapi ternyata biarlah kau berusaha sampai dah jatuh keringatmu tuh kau pulang muntah kuning juga. Kalau kau tidak disuka tetap tidak disuka. Tapi kalau orang dah suka kau biar kau kayak anjing. Kalau dah suka ya dah suka. Jadi makanya kalau misal kita I love you. Maksudku dulu saya pengen sekali semua orang suka sama saya karena suka dengan stand up ini, tapi ternyata pada akhirnya tidak bisa kita paksa orang untuk suka sama kita. Apalagi paksa untuk stay kan maksudnya. Tidak bisa kita paksa orang. Jadi ya benar. Kayak ada pernah sih ngerasain juga sedih sih. Aduh, oke lanjut. Jadi ada saja akan ada orang yang tidak suka sama kita. Tapi ada saja juga walaupun kayak kurang ajar juga tapi ada juga yang senang sama kita. Jadi berusaha untuk lebih jujur. Iya, lebih jujur, lebih santai saja. Tidak merasa lucu. Kapan merasa tidak lucu? Iya. Di depannya maceku. Oh, maceku lebih lucu. Maceku tuh random. Pernah bangun pagi. Kenapa nggak diajak ke Jatiraya? Jangan. Jadi maceku tuh pernah datang tuh sore-sore berkeringat tuh. Kenapa mah? Tuh mama tadi tempeleng sapi. Betul lah. Tadi mama tuh tempeleng sapi. Oke. Mamanya siapa yang pernah tempeleng sapi kalau bukan mamaku? Oke. Wow, sudah lama ya. Sudah lama ya. Kita ambil intinya saja, tidak tahu. Tidak tahu. Jadi merasa paling tidak lucu ketika di hadapan orang tua. Orang tua, tidak bisa melucu. Oke. Kalau misalnya orang tua ini bilang kayak, Phil, boleh nggak berhenti berkarya dan cari kerja? Sering. Jawabanmu? Tiap menelpon. Apa? Jawabanmu apa? Tut. Bebayo. Karena maciku enggak mengerti apa pekerjaanku. Bahkan maciku suka bilang, "Apa karena itu kau bikin?" Melucu. Masa begini. Saya itu. Saya tuh jadi kayak gimana? Tidak bisa kita bikin mereka mengerti. Mereka tuh mengerti. Masuk nih. Gitu. Wow. Masuk nih. Iya, ada itu situ. Realistis sih ya. Itu baru mereka mengerti. Iya. Makasih Nana. Iya, masuk nih. Tapi kan harusnya kamu ngejelasin gitu ya. Maksudnya kayak yang masuk itu dari ini gitu loh. Ya. Pernah menjelaskan sampai mereka. Nah, jadi itu paling kerja Nah, gitu. Jadi orang tua itu kan taunya kalau kerja ya kerja saja begitu maksudnya. Kerja tuh tiap hari, mereka tidak mau lihat satu hari anaknya kenapa enggak ada kau bikin kau kerja Mina. Jadi kita kan kadang seminggu nih kerja bisa seminggu lagi libur begitu. Mereka enggak paham itunya gitu. Jadi lebih menjelaskan tentang kerjaan. Oman dasar kita back to point. Sebenarnya jadi udah back to point sih ya. Oke, mungkin pertanyaan ini agak lebih apa? Nyaman di sini. Kan di sini saja tinggal. Jadi kos-kosan. Iya. Mungkin 1-2 hari masih enak dilihat itu. Masih enak. 3 hari udah 3 hari. 5 hari kayak pulang Mina. Di mana biar di kosnya teman tuh di mana? Oh, di sini saja, di sini saja. 1-2 hari. 3 hari juga tuh. Iya tuh. Kenapa 6 bulan? Lama. Oke, kalau ngomong soal tadi kan udah kerjaan, udah nyangkut orang tua. Orang yang paling berjasa di karir atau hidupmu sampai hari ini selain ibu lah. Inal. Yang bisa. Inal Tora. Kenapa bisa nggak jelasin kenapa Kak Inal gitu? Kan dia orang Muna. Soalnya Kak apa? Kan dia orang Muna. Soalnya kayak gini. Tidak, karena dia sama Kak
Inal, Obil sama Kak Inal itu umurnya beda jauh. Iya. Anjir, kayak Iya, diodoi. Umurnya beda jauh gitu kan. Tapi menurutku kayaknya Kak Inal ngurusin dirinya sendiri sih. Enggak seperti itu. Kan dia ini dia orang Soalnya dia salah satu tentor di tempat les saya gitu kan. Enggak kayaknya. Kalau di stand up dia tuh, jadi sama aku bawa dia tuh, saya orang Tolaki, dia orang Muna, kayak Tabale begitu, kayak dia yang orang Tolaki. Jadi Tabale kayak dia. Astaga. Jadi kenapa kalau ditanya siapa yang lebih berjasa, kayak menurutku Inal. Dia yang kasih saya kesempatan banyak hal dulu ketika awal masuk di komunitas di stand up, banyak yang tidak percaya sama saya. Ya. Inal tuh buka semua pintu. Jadi dia kasih saya kesempatan untuk apapun. Bahkan saya pernah tidak masuk kuliah, nih cerita ini sedikit, saya pernah tidak masuk kuliah. Terakhir ini mau selesai kuliah, terus dosenku dia bilang begini, kau nih Phil banyak sekali alpamu. Oh iya, satu kali aku tidak masuk mata kuliahnya ibu, bukan. Dosenku dia bilang, satu kali aku tidak masuk mata kuliahnya ibu, kau tidak bisa wisuda. Oke. Pulang dari situ, Inal ada telepon, Phil kita tur nge-MC. Jadi kalau kau MC ini begini, kau bisa. Sekian. Nah, jadi bukan bahas harganya. Dia pikir tuh kalau kau ambil ini, Phil, akan bikin jam terbangmu jauh lebih tinggi dan nanti kedepannya mungkin siapa tahu kau bisa jadi MC. Dan sampai hari ini. Dan setelah dosenku itu ngomong begitu nggak boleh masuk, besoknya saya tidak datang 2 bulan. Gara-gara saya lebih dengar Inal daripada dosenku. Sampai di kampus tuh, dibawa saya di ruang dosen. Ruang dosenku tanya, kenapa tidak datang kuliah? Saya bilang, saya kerja Pak. Kalau pentingkan kerja atau kuliah, saya bilang, Pak. Kalau saya kuliah tuh dari uangku dulu apa jauh saya bayar, mending saya kerja biar saya bisa bayar kuliahku. Dosen kira. Oke. Mas misalnya bagus. Ini kan realistis. Iya. Realistis. Soalnya kan kalau pendidikan yang baik kayaknya tunjang dengan kalau kita mau naif atau munafik tuh pendidikan penting. Iya, biar juga kau pergi kampus kalau enggak belajar. Biar juga sana pergi kuliah tapi mejeng-mejeng gitu. Tapi walaupun di belakang orang cuman saya yang tahu konsumsiku untuk knowledge itu apa begitu, apa yang saya butuh, apa yang saya cari. Saya enggak tahu sih karena saya lebih suka otodidak, belajar sendiri begitu. Oke, daripada harus dengar teori dan praktek. Dengar juga tapi tidak sepenuhnya di kampus. Di kampus jadi orang bodoh saja lah karena yang pintar kan sudah baik di depan dosen. kita yang bodoh saja di belakang gitu. Kalau yang pintar itu biasanya itu cepat terlupakan. Ya, kan banyak orang pintar. Iya, cepat wisudanya mereka. Cepat juga menganggurnya. Oke, misalnya nggak ada stand up. Ya. Ophil bakal jadi apa? Pemuat pasir. Dan di mana? Pemuat pasir kayaknya saya. Kok bisa? Di kampung banyak tambang pasir. Dulu saya pergi sekolah atau selalu saya tidur di kelas. Jadi pas pergi sekolah orang berbaris saya tidur. Tapi uang jajanku 100.000. Dan itu saja. Jadi tiap malam jadi ini anjir. Jadi tiap malam itu selalu lewat mobil. Ini tadi sudah bagus, sekarang dibelokin jadi nggak bagus lagi. Nah, jadi selalu ada mobil trek untuk pergi ambil pasir. Nah, kalau kita naik terus kita bantu. Jadi semalaman itu bisa saya dapat 100.000 untuk pergi. Untuk 100.000. Pasir. Iya, pakai skopang begitu. Jadi dulu saya sispek tuh. Sorry Van, saya gymku di ini di tambang. Tambang pasir. Iya, tiap hari sekolah pergi. Tapi saya enggak malu. Pergi. Karena uangku 100.000 nasi kuning, ada yang saya utang deh Sol. Bisa tunjuk ya kan. Bakwan kuliah sob. Tuh. Orang lain tuh bakwan T3 tuh Aqua 2.000. Satu cuci mulut, satu diminum. Saya biasa. Iya benar. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada stand up, jadi kuli. Iya, pemuat pasir. Tapi sih spek. Itu poin tambahannya. Ketakutan terbesar yang pernah terlintas di pikiranmu apa? Kaya. Wah, harus mau kaya. Tapi tidak kaya. Ya tapi berusaha tiap hari. Iya kan? Pengen kaya, tidak kaya tapi berusaha tiap hari untuk kaya. Kau tahu kan semesta selalu dihadapkan kau dengan hal-hal yang kau takuti. Wow. Iya, takut saja dulu. Takut untuk kaya. Iya. Tobat ini kau takut udah. Mas. Jangan dong. Oke. Jangan kasih saya 1 M. Jangan. Oke, last but not least nih, stand up atau MC? Nggak usah ada alasannya ya, ini stand up apa MC? Stand up. Oke. Stand up ya, jadi nggak nerima job MC lagi. Stand up saja kan? Sekarang lagi fokus MC sebetulnya.
Pesan-pesan nih yang buat yang nonton, buat yang dengar dari seorang Ovil Putra, mau nyebutin nama kayak siapa buat siapa yang berjasa selain. Tadi ada Inal Tora, siapa lagi mungkin yang bisa bikin kamu sampai hari ini gitu. Ovil. Soalnya saya ada 2. Itu di TikTok loh, ada itu. Saya ada 2. Sumpah itu. jadi Ovil suka bantu Ovil ketika Ovil sedang membutuhkan Ovil. Jadi saya akan berterima kasih kepada diriku sendiri karena tidak ada lagi lain. Itu jarang loh ternyata dilakuin sama orang-orang banyak. Orang gila ya begitu. Iya, banyak maksudnya kayak kamu berterima kasih sama siapa, sama teman-teman kayak support. Saya kira mau kayak Ovil jadi tadi. Enggak. Saya berterima kasih sama diriku sendiri karena kadang selalu ada saya ketika saya kesusahan. Ya, siapa lagi anjir? Iya. Benar. Karena saya yang selalu bantu saya untuk menemukan orang lain untuk bantu saya. Seperti saya. Gitu. Kalau diriku tidak membantu diriku, nggak bakal kebantu. Orang suka lupa berterima kasih kepada dirinya. Salah. Thank you buat waktunya. Ya, Ovil, semoga kedepannya makin sukses apapun. Amin. Entah itu mau buka tambang pasir baru. Wah, amin ya enaknya kan? Tapi nanti saya kaya ya Allah, biarin apa Ji. Ya, Komunikasi dengan Tuhan terus. Kaya tapi ngebantuin banyak orang. Amin. Kan? Wah, agak sulit tuh buat saya. Sepertinya. Soalnya saya rakus sih. Oke, teman-teman yang terima kasih yang udah dengerin kita, yang udah nonton juga ya. Podcast ini keren loh. Apanya? Podcast ini keren. Enggak, biasa aja. Amin. Takut jadi keren nanti. Ya. Jadi biasa aja. Kau tahu ketakutan sekarang. Takut jadi keren aja. Thank you. Yep. See you in another episode pastinya. See you juga buat Ovil. Semoga makin deh ke depannya. Nanti dipotong ini baru pas ada bagian kata-kata dijadikan cetak gitu. Dipotong dari FYP. Karena kehidupan ada Thank you. See you semua. See you. Bye-bye. Aduh, bingung.